Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wali Salihin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa kullu syai'in khadi'un lah. Man takallama sami'a nutqah. Wa man sakata 'alima sirrah. Wa man 'asha fa 'alaihi rizquh. Wa man mata fa ilaihi munqalabuh. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى القائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzana wa iyyakum ajma'in. Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan ayat 63. Mulai dari ayat 63 ini sampai ayat 74 di surah Al-Furqan, Allah menyifati hamba-hambanya yang diberi sifat ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, maha pemurah. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha pemurah. Ayat-ayat ini yang di dalamnya ada sifat-sifat ibadur rahman merupakan ajakan kepada kita semuanya orang Islam supaya kita berusaha masing-masing dari kita untuk bersifat seperti mereka. Dalam ayat ini Allah berfirman wa ibadur rahmani, menisbatkan Allah sebagai ibad, jamak daripada abd, kepada sifat rahmatnya, yakni Ar-Rahman. Kenapa? Karena penghambaan kepada Allah itulah yang sebetul-betulnya penghambaan, bukan yang lain. Penghambaan kepada Allah merupakan keagungan dan kemuliaan. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata fa innal izzata falillahil izzatu jami'a." Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah semuanya. Dan menghambakan diri kepada makhluk Allah, kepada selain Allah, menghambakan diri kepada syaitan, kepada taghut, kepada dunia, kepada harta, kepada syahwat-syahwat, itu adalah kehinaan. Wa ibadur rahmani, Allah menisbatkan hamba-hamba ini kepada Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang memiliki rahmat. Maka kalau kita ingin banyak mendapatkan rahmat, jadilah ibadur rahman. Allah menyifati orang-orang, menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam firman-Nya, jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Mereka akan dimasukkan ke surga-surga, yaitu surga-surga Aden yang dijanjikan oleh Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih hamba-hambanya kepada hamba-hambanya bil ghaibi, walaupun tidak ditampakkan kepada mereka surga itu. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janjinya pasti akan ditepati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing dari kita pasti menginginkan menjadi termasuk dalam golongan ibadur rahman. Sifat yang pertama dari sifat yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, surat ayat yang saya baca tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya,
dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, haunan. Dan apabila disapa mereka oleh orang-orang bodoh dengan niat menghina, karena menghina mereka, maksudnya orang-orang bodoh dengan menghina mereka, mereka berkata qalu salama, mereka mengucapkan salam, berkata dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Di sini Allah pakai yamshuna, berjalan. Berjalan itu siapa saja berjalan, bisa orang berjalan. Bisa itu orang yang bisa berjalan, apa itu orang kaya, orang miskin yang bisa berjalan, orang alim, tidak alim, semuanya bisa berjalan. Tapi di sini maksudnya yamshuna ala ardi haunan, yaitu berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Karena berjalannya seseorang itu menampakkan sikap atau sifat dia dalam dirinya. Jalannya orang yang sombong dengan jalan orang yang tawadhu yang terdiri bisa nampak dari sifat jalannya, dari sikap berjalannya. Di sini Allah mengatakan yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan dengan rendah diri, tidak sombong. Mereka yang yakin bahwasanya mereka itu diciptakan dari tanah dan akan masuk ke tanah lagi dan akan dikeluarkan lagi dari tanah. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kamu, dan ke dalam tanah kami akan mengembalikan kamu, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kamu di lain waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan disalahpahami kata-kata yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu ketika berjalan tuh gontai, santai, nunduk, seolah-olah mau menyeruduk. Bukan itu maksudnya di sini. Tapi yang dimaksud dengan rendah hati adalah berjalan dengan tidak sombong, dengan tidak mengecilkan manusia yang lain, dengan tidak merasa bahwasanya dia lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Itu makna yamshuna 'alal ardi hauna. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a min fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu. Aku tidak pernah melihat sesuatu, kata Abu Hurairah, yang lebih bagus, lebih indah daripada Rasulullah. Seolah-olah matahari di mukanya, maksudnya cerah, ceria, binar. Kemudian tentang berjalannya, dan aku tidak melihat seorang yang berjalannya lebih cepat daripada jalannya Rasulullah. Seolah-olah bumi dilipat atau digulung. Maksudnya bukan terburu-buru, tapi Rasulullah berjalan apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak menangkapkan kesombongan. Itu makna daripada hadis ini. Dan Al-Quran, agama kita melarang seseorang berjalan dengan penuh kesombongan, merasa dirinya paling hebat dan membanggakan diri sendiri. Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan congkak, sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan kamu tidak akan bisa sampai seperti gunung. Kemudian wasiat Luqman kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu membalikkan muka kamu kepada manusia karena sombong, memalingkan muka kamu untuk manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang sombong dan membanggakan diri. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan satu hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yatabakhtar, ketika ada seseorang sombong dan menyombongkan diri. Di satu riwayat, mimman kana qablakum, sebelum kamu, ini zaman dulu. Apa kata Rasulullah? Yamshi fi burdaihi,
Qad a'jabathu nafsuhu, dia berjalan dengan dua pakaiannya, dia membanggakan dirinya, kagum terhadap diri, menyombongkan diri. Fa khasafallahu bihil ardah, dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, orang tersebut berbolak-balik di dalam bumi sampai hari kiamat. Itu siksanya dia di alam kubur, di alam barzakh. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang kita banggakan kepada orang lain. Apapun yang kita miliki, apapun jabatan kita, apapun kegantengan dan kecantikan seseorang, tidak ada yang bisa menjadikan dia menyombongkan diri kepada orang lain. Seseorang yang berjalan haunan ala ardi, dia sadar bahwasanya dirinya itu dari tanah, kakeknya yakni Adam dari tanah, dan dia itu dari saripati, air yang hina yakni air mani. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, tsumma ja'ala naslahu sulalatan min ma'in mahin." Dialah Allah yang menjadikan sesuatu baik, yang menciptakan sesuatu sebaik-baiknya, ahsana kulla syai'in, dan dia memulai ciptaan manusia itu dari tanah, yakni Nabi Adam. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina, yakni mani. Kemudian lanjutan dari ayat tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila mereka disapa oleh orang-orang bodoh dengan niat menghina mereka, mereka mengatakan salam, mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Mereka itu memberi maaf, dibalas dengan kata-kata yang baik. Itu makna daripada qalu salama. Maka kita harus berhati-hati. Kalau ada orang bodoh mau menghina kita, mengejek-ejek kita, jangan balas dengan kebodohan juga, supaya tidak sama-sama bodoh. Kalau istilah Maduranya, celak je orang bodoh, diam saja sudah cukup. Maka Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya berkata, idza nataqas safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi sukutu. Apabila orang bodoh berbicara, diam saja, diam, jangan jawab, apalagi niatnya mau menghina. Lebih bagus jawabannya adalah diam. Itu makna itu. Allah berfirman tentang orang-orang yang sabar menghadapi orang-orang bodoh, orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam firman-Nya, wa idza sami'ul law a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Dan mereka apabila mendengar kata-kata kotor Allah, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, amalan kita milik kita dan amalan kamu milik kamu. Salamun alaikum, selamat atas kalian, sejahtera atas kalian. La nabtawil jahilin, kami tidak mau bersama dengan orang-orang bodoh. Dan perlu dimaklumi bahwasanya ucapan yang baik, balasan yang baik bisa menjadikan musuh kita yang benci kepada kita itu bisa menjadi lunak, bahkan bisa menjadi teman setia. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan atau keburukan itu dengan yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik, billati hiya ahsan, sehingga orang yang di antara kamu, di antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, menjadi teman yang paling setia. Demikianlah salah satu sifat atau sifat yang pertama dalam surah Al-Furqan tentang ibadur rahman. Insyaallah untuk sifat-sifat selanjutnya dalam pertemuan berikutnya, dalam khutbah berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapat hidayah,
orang yang mendengarkan al-qaul, mendengar ucapan-ucapan, mendengar khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, dan mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanih. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala alladhi wasafa rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi muhkami tanzilihi biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Hada wa sallu wa sallimu ala abdillahi wa rasulih faqad amarakum bidzalik faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafaihi ar-rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan wa alif baina qulubihim wajma'hum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.